Habib itu yang punya nasab yang bersambung sampai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai kepada Siti Fatimah, sampai kepada Rasulullah. Itu Habib. Nasab itu daripada ayah, bukan dari ibu. Itu yang disebut Sayyid, Syarif, Habib, itu begitu. Mahfud MD, tidak semua yang dipanggil Habib keturunan Nabi. Mahfud MD menyebut banyak orang yang tak paham dengan arti Habib. Menurut Mahfud, tak semua orang yang dipanggil Habib merupakan keturunan Nabi Muhammad. Banyak orang tak paham arti Habib. Habib itu sebutan hormat dan sayang kepada seseorang. Misal kepada rektor, menteri, dirut, PJKA. Tak semua yang dipanggil Habib keturunan Nabi. Keturunan Nabi sebutannya ada dua. 1. Syarif Syarifah, jalur Hasan. 2. Sayyid Sayyidah, jalur Husain. Tulis Mahfud dalam akun Twitter resminya @mohmahfud, Kamis, 20 Desember 2018. وقد أخبرني بعض الثقافة على عام شيخ مشايخ أبي الحسن السندي المدني رضي الله عنه عشر الكتاب الستة في الحديث وغيرها. Gurunya para guru, imamnya para imam, Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu su'ila fi darsi, ketika beliau lagi mengajar, beliau ditanya, "Man afdal?" Siapa yang lebih utama? Asy-Syarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Fa asla law inda istighraq wa tadha Rasulullah. Ketika beliau dengar ada yang nanya, mana lebih mulia ya Syekh? Mana yang lebih mulia? Orang alim atau habib? Beliau taruh kepala beliau di bawah dulu. Beliau taruh kepala beliau di bawah, di debu, di tanah. Setelah itu, farafa'a, beliau angkat kepala beliau. Farafa'a ra'sahu wa qala, beliau angkat kepala yang berkata, syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama. Itu jawaban beliau. Syekh Abil Hasan As-Sindi, bukan anak yang ngomong. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang. Ma yazul bil junun, dengan junun. Kamu sama Abu Jahal, walaupun Abu Jahal orang Arab, ya afdol kamu karena kamu takwa. Ya afdol kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat pecinta ulama, barusan sudah kita simak bareng-bareng satu cuplikan video yang mana para habaib ini saling membanggakan diri dan saling membanggakan nasabnya. Orang itu kalau selalu membanggakan nasabnya itu berarti kosong, tak berisi. Karena apa? Dia selalu mengagung-agungkan dirinya sendiri. Bagaimana? Mari kita simak. Semoga kita nanti dapat pencerahan dari apa yang disampaikan oleh tokoh MUI tersebut. Ada juga yang salah, bukan kiai tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Nasab gimana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Bagus.
Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya, ya, malah menjadi ketersinggungan, bahkan mungkin perpecahan di antara kita. Karena itu, apakah penting Pak membanggakan nasab? Mencari nasab itu penting karena kita bagian dari hifdzun nasl. Ini keturunan siapa? Jelas keturunannya, itu jadi diperintahkan dalam Islam. Tapi sombong-sombongan dengan nasab, meskipun nasabnya kepada Rasulullah, itu tidak baik. Apalagi nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi, juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pemandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia Pak? Berilmu. Mohon maaf saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya, yang saya tahu tidak. Kalau memang dia tidak beriman, nggak bisa. Ketika Abu Lahab itu ditalkin oleh Nabi apa? Untuk Nabi memberi syafaat, bukan karena kefamilian. Andaikan karena famili, dibiarkan sama Nabi, itu Nabi masih bisa untuk memberi syafaat. Tidak. Abu Lahab itu oleh Nabi yang dicegah oleh Abu Jahal pada saat nazak untuk mengucapkan syahadat bahwa dia akan bersaksi di hadapan Allah kalau dia adalah beriman. Tapi ketika tidak beriman nggak bisa menolong. Nabi Nuh Kan'an putranya nggak beriman, nggak dapat. Makanya kita jangan kebawa dengan nasab. Menghormati Habib penting sebagai cucu Rasulullah. Iya. Wong kita anaknya guru aja yang ngajarin kita hormati, apalagi Nabi Muhammad yang bawa risalah. Tapi tidak berarti keturunan lebih tinggi daripada ilmu dan amal, enggak. Karena disebut illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Jadi itu semua la fi khusrin, semuanya dalam jasa, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kemudian disebutkan juga wa maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi tidak bisa masuk karena keturunan itu menjadi prioritas di dalam keimanan kita. Tidak, yang prioritas dalam kita adalah iman dan amal. Tapi kita ini jangankan kepada cucu Rasulullah, kepada orang lain kita menghormati. Tapi jangan sampai nasab melebihi ilmu, iman dan amal. Jangan sampai. Ini akan mundur umat Islam yang sudah oleh Rasulullah SAW dibuka. Ayo umat Islam berjibaku, ayo umat Islam belajar, ayo. Nah tiba-tiba kita semua runtuh di depan nasab, habis. Karena nasab itu nggak bisa milih. Ya. Mirip dengan kita kan nggak bisa milih mau hidung mancung atau mancung ke dalam. Kan nggak bisa milih.
Saya lahir di Madura, kan nggak bisa milih saya lahir di Mekah. Nggak bisa. Jadi seakan-akan kita nggak bisa upaya untuk dekat kepada Allah. Allah memberikan ruang untuk dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ilmu, iman, dan amal soleh. Menurut saya perdebatan nasab itu soal saya nasabnya kepada siapa, dicari masing-masing iya. Saya bukan sok-sokan, kata famili saya itu nyambung dari Aji Gunung ke Syekh Cendana, sama dengan Ki As'ad itu, Syamsul Arifin, kemudian ke Sunan Ampel, nyambung kepada Rasulullah. Tapi saya nggak berani bilang nyambung pada Rasulullah. Saya nggak tahu benar apakah iya, wallahu a'lam. Minimal saya nggak ada wajah Arabnya. Nggak ada wajah Arabnya. Tapi saya yakin saya anak orang baik-baik. Bapak saya jelas, kakek saya jelas itu. Pakai melalui pernikahan, ya sudah di situ saja. Kalau ketepatan ada dari nasab kita yang baik, bukan buat bangga-banggaan, tapi buat malu. Malu kalau kita berbuat buruk dari keturunan orang yang baik-baik. Itu jangan kita malah seenaknya karena keturunan seseorang. Tapi dari keturunan siapapun itu punya potensi untuk jadi orang baik dan jadi orang buruk. Jadi kita jangan berpatokan pada anak siapa, tetapi pastikan kita, anak-anak kita mengambil bagian besar dari risalah Rasulullah SAW adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Ini penting saya sampaikan biar nggak polemik terus, nanti digoreng ke pemilu nanti. Wah, nanti macam-macam lah. Jadi kita benci pada Habib. Jangan benci, jangankan kepada Habib. Ma orang biasa, orang gelandangan aja nggak boleh benci kita. Ya. Ma orang non muslim kita nggak boleh benci. Sayang, didakwain biar masuk Islam, biar masuk surga bareng-bareng, kan sayang. Kalau nggak sayang, biarin aja dia, biar masuk neraka. Kan gitu, kan sama anak kita. Kalau anak dibiarin itu bukan sayang, orang tuanya itu namanya dengki sama anak. Nggak ngaji dibiarin, nggak sholat dibiarin, karena sayang. Nggak sayang, itu dengki. Kalau mau sayang, ya dibangunin kalau tidur, diajak sholat kalau dia malas, lalu disantrenin, ya disuruh sekolah yang benar, biar masa depannya jelas. Itu sayang. Bukan dibiarin, mau sekolah terserah anak saya manja, atau nanti saya kasih duit banyak, duit harta saya masih banyak. Itu anaknya jadi nggak jelas nantinya, masa depannya juga nggak jelas. Itu bukan sayang, jerumusin namanya. Ya, ini orang kadang-kadang nggak ngerti sayang dan jerumusin. Mirip dengan sekarang, toleransi Pak sama LGBT Pak. Hormati kemanusiaan, itu nggak menghormati manusia namanya. Laki doyan malaki kok manusia gimana? Perempuan sama perempuan kok dibilang menghormati manusia? Itu nggak menghormati manusia. Menghormati manusia, sayangi dia, jangan dikasarin, diajak dia untuk jalan yang benar, normalkan dia orientasinya, normalkan dia jadi manusia sebagaimana fitrahnya. Itu namanya cara menyayangi. Bukan dibiarin. Jadi orang ngomongnya sayang tapi nggak tahu cara nyayangin. Persis kan banyak orang tua dulu yang sayang sama anaknya tapi dibiarin nggak sekolah. Sayang sama anaknya, minta motor kebut-kebutan, nggak pernah masuk sekolah. Udah sombong anaknya. Kan ada yang kemarin sombong-sombong itu anaknya orang kaya, orang dipukulin baru masuk penjara. Iya kan. Kalau sayang itu anak disuruh ngafalin Quran, diomelin kalau dia tidak sholat, biar besok jadi disiplin sholat. Tapi jangan dikasarin, itu beda ya, diomelin sama dikasarin beda. Karena tegas itu penting untuk membangun disiplin, tapi kasar nggak bisa di dalam pendidikan kita itu.
untuk keturunan Rasulullah itu Sayyid dan Syarif. Kalau Habib itu gelar untuk keturunan imigran Yaman. Kalau Sayyid, Syarif secara tradisi dan kebudayaan Islam adalah gelar yang biasa disematkan untuk para keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di Arab Saudi. Kalau di Indonesia para sayyid itu di Banten disebut dengan Tubagus. Para sayyid dalam tradisi Kesultanan Banten disebut Tubagus yang mau pakai. Kalau kayak Kiai Tobari, Kiai Ahmad Ghazali nggak perlu pangkat-pangkat sayyid, nggak perlu pangkat Tubagus. Pangkat kiai lebih tinggi dari pangkat-pangkat nasab inda jumhuril ulama. Ada yang ngomong, katanya kalau turunan Nabi walaupun bodoh lebih mulia dari kiai. Katanya kalau turunan Nabi darahnya darah Nabi, walaupun dia gila tetap lebih mulia dari para kiai. Saudara, lihat Nabi Adam terbuat dari apa? Tanah. Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Secara zat yang lebih mulia tanah apa cahaya. Tetapi kenapa Allah perintahkan malaikat Allah untuk sujud terhadap Adam? Karena Adam mempunyai ilmu. Jadi siapa saja orang yang berkata bahwa zat orang yang keturunan Rasul walaupun bodoh dia lebih mulia daripada seorang alim adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Orang yang berilmu sifat aradi, orang keturunan Nasr sifat dzati. Nabi Adam terbuat daripada tanah dzati, malaikat terbuat daripada cahaya dzati. Tetapi yang terbuat dari tanah tidak boleh sujud yang terbuat dari cahaya. Kenapa? Karena Adam yang punya ilmu, bukan malaikat. Malaikatlah yang diperintahkan sujud terhadap Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa. Yang tidak mau sujud pada orang yang punya ilmu, yang tidak mau kalah pada orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak mau sujud pada orang yang punya ilmu karena dia merasa zatnya lebih baik daripada orang yang punya ilmu, maka dia sama dengan iblis. Saudara, jangan macam-macam mengajarkan ajaran-ajaran sesat di bumi Indonesia, bumi Wali Songo Indonesia. Islamnya Islam Wali Songo, saudara. Islam yang penuh kearifan, Islam yang diturunkan bersama cinta dan kasih sayang. Seorang pengasuh bukan hanya pengasuh, tapi dia juga pengasuh dan pengasih Pondok Pesantren As-Sa'adah Kiai Haji Ahmad Ghazali. Itulah yang diajarkan saudara oleh para wali songo, leluhur kita dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ajaran bagaimana umat-umat yang ada di Indonesia dia bisa bertauhid kepada Allah,
tetapi kemanusiaannya tetap dimuliakan sebagai manusia. Kita mengajak manusia untuk beriman menyembah kepada Allah, bukan mengajak manusia untuk memuliakan kita. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Wali Songo mengajak manusia untuk beragama Islam, bukan karena Wali Songo ingin anak keturunannya dimuliakan suatu saat nanti. Wali Songo mengajarkan tauhid, mengajak manusia untuk sujud kepada Allah, bukan untuk agar bangsa Indonesia ke depan sujud dan menghormati daripada keturunan Wali Songo. Siapa saja yang punya ilmu dari bangsa Indonesia ini, siapapun dia, keturunan siapapun dia, maka dia lebih berhak dihormati di tanah Wali Songo ini daripada orang yang tidak berilmu. Ini ajaran wali, ini ajaran. Makanya kiai-kiai yang duduk di atas, saya itu bagus megangin HP di bawah. Njibatan, ini adalah ajaran wali, ajaran Wali Songo, ajaran yang penuh dengan cinta, ajaran yang penuh dengan pemuliaan terhadap manusia. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa alim itu kalah mulia daripada seorang turunan Nabi, karena orang alim adalah aradi, tetapi orang-orang turunan Nabi adalah dati, sedangkan yang ad-dati afdalu minal aradi. Itu ajaran-ajaran wa man qala dzalika fahuwa yaqulu walau kana aliman kabiran bila dalilin walastinadin bi Qur'anin wa bi hadisin. La utlub al-Qur'an min awwalihi ila akhirih. Hal kana fihi tafdilun nas bidatihi, la bal alladhi kana fil Qur'anil Karim tafdilul ilmi ala dzat katafdili Adam ala al malaikati walau kanatil malaikatu afdala dzatan